Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah feedback untuk Nurhaliza. Analysis of common error in English word pronunciation by junior high school student using Elsa Speak application. Oke, judulnya sudah oke. Walaupun jenis penelitian error analisis itu sebenarnya sebuah penelitian yang cukup lama, tetapi dengan adanya Elsa Speak saya kira itu merupakan sebuah inovasi. Jadi judulnya masih oke. Nah, error analisis mungkin kamu bicara dari background study itu, background research. Di bagian ini kamu cerita tentang kemungkinan apa error itu terjadi karena perbedaan sistem, sound system, yaitu pronunciation Indonesia dengan bahasa Inggris itu dalam beberapa suara itu berbeda. Itu yang mungkin menyebabkan error di dalam pengucapan bahasa. Nah, dengan adanya teknologi sebenarnya mahasiswa atau siswa atau pelajar bahasa Inggris itu bisa mendeteksi kelemahan atau kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, itu kira-kira latar belakangnya ini sudah oke sepertinya, cuman jangan terlalu sedikit referensinya. Cari referensi tentang error analisis fundamentalnya seperti apa, begitu itu harus ada di sini. Itu pasti referensinya referensi tua, tapi harus diupdate dengan referensi yang agak lebih baru. What are the most pertanyaan penelitian ya, research questions. What are the most common error? What is the feedback mechanism of Elsa app? Okay, sound good ya. Scope berarti ini adalah descriptive study. Common error, terminology, pronunciation, technology. Nah, di sini harusnya Elsa Speak. Di terminologi itu harus ada Elsa Speak. Ya, apa itu Elsa Speak? Ya, secara singkat dijelaskan di sini. Kemudian review of related literature atau literature review. Common error in pronunciation, oke, bisa mungkin mulai dari sound system. Jadi fonologi mungkin terlalu berat, terlalu luas, tetapi intinya bercerita tentang common error itu adalah bagian daripada fonologi. Jadi kamu bisa mulai dari sana dan mengerucut ke common errors di dalam pronunciation. Itu adalah komparatif study tentang sound system antara sound system Indonesia dengan sound system English. Ini lumayan studinya lumayan lama gitu, jadi bisa dicari dan banyak sekali referensi ya tentang comparative error analysis. Oke, ini that's good ya, ada substitution, additional dan selanjutnya ya. Saya kira ini sudah sudah bagus, cuman ini referensinya ya diperbaiki. The role of technology and application in learning pronunciation, iya bagus. Ini Elsa Speak, nanti yang ini mungkin tanpa Elsa Speak dulu, nanti di bagian setelah ini baru ada Elsa Speak. Elsa Speak ini kan di sini. Anda menjelaskan tentang fitur-fitur Elsa Speak. Kalau bisa ada screen capture-nya, fotonya seperti itu, kemudian fitur-fiturnya seperti apa. Setiap fitur boleh dijelaskan dengan agak lebih detail secara teknis ya. Terutama fitur-fitur yang menolong atau yang bisa digunakan untuk pronunciation, latihan pronunciation. Oke, that's good ya. Literature review-nya sudah bagus. Kemudian research design untuk descriptive study.
yaitu menggambarkan sebuah fenomena. Jadi fenomenanya adalah pronunciation. Bagaimana pronunciation terjadi sebuah kesalahan-kesalahan pronunciation yang disebabkan oleh perbedaan sistem fonologi ataupun sistem sound production ya dari dua buah sistem bahasa seperti itu. Kalau deskriptif ini penelitiannya sangat luas, oleh karena itu mungkin tidak ada satu tahapan yang fix gitu ya, sangat tergantung dengan jenis penelitiannya itu sendiri. Jadi kamu bisa memikirkan tahapan-tahapan seperti apa, misalkan dari penelitian ini. Saya ambil contoh misalkan, kalau kamu ingin meneliti tentang kesalahan pronunciation yang terjadi pada jenis sound tertentu, misalkan afrikatif atau glotal atau aspiratif gitu ya. Nah, itu berarti tahapan pertama adalah kamu membuat teks yang mengandung beberapa sound yang kemungkinan sangat mungkin terjadi kesalahan atau error oleh mahasiswa atau siswa Indonesia. Yang kedua, siswa membaca, kemudian direkam oleh Elsa Speak seperti itu, dan selanjutnya seperti apa tahapan-tahapan itu harus dijelaskan di riset desain. Kemudian selanjutnya partisipannya siapa, saya tidak tahu apakah harus tertentu siswanya, maksud saya apakah terbatas atau ngambil satu kelas misalkan seperti itu. Asalkan itu mungkin dilakukan, jadi tidak mesti dengan jumlah terbatas. Menurut saya cukup siswanya saja, karena kan kita ingin mengetahui error dalam pronunciation itu. Jadi gurunya tidak perlu, kepala sekolahnya juga tidak perlu. Kan cuma error analisis, berarti kita mengambil data itu cukup dari siswanya saja. Oke, data collection prosesnya seperti apa? Di sini gimana nih? Kok tidak ada penjelasan? Ini kayaknya masih overlapping ya. Kalau data collection cukup kamu menjelaskan tentang langkah-langkah data collection. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, apa aja alat yang digunakan, ya, apakah rekaman atau langsung Elsa Speak, seperti apa kamu merekam kemudian merecord analisis Elsa Speak gitu kan. Jadi benar-benar harus dijelaskan tahapan-tahapannya. Tahapan ketika mengambil data ya. Ngambil data itu apakah semua partisipan itu disuruh membaca teks yang sama yang mengandung beberapa sound tadi itu yang kemungkinan akan salah. Dan teks itu harus disiapkan dan dijadikan appendix di sini supaya kita bisa melihat apakah teks itu menjadi seperti tes gitulah, sebuah tes pronunciation. Nah itu kemudian Elsa Speak, bagaimana penggunaan Elsa Speak di dalam pengambilan data, bagaimana kamu menyimpan datanya, rekaman dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan di sini ya. Tidak perlu dipisahkan antara kualitatif dan kuantitatif data. Saya kira ini cukup dengan kuantitatif data, karena kita kan menghitung appearance-nya, berapa kali muncul kesalahan itu gitu ya. Nanti mungkin ada list vocabulary yang diperkirakan akan salah itu, jadi sudah ada, jadi tinggal
seperti checklist begitu. Kata apa yang benar oleh siapa, kata apa yang salah oleh siapa, seperti itu. Sehingga kita mengetahui berapa kali kesalahan itu. Nah, di sini kok ada data collection lagi ya. Harusnya data analisis langsung. Bagaimana cara kamu menganalisis data itu? Mungkin di bagian metodologi ini saya belum begitu mengerti ya. Jadi kamu harus benar-benar memperbaiki proses penelitiannya seperti apa, cara kamu mengambil data itu langkah-langkahnya seperti apa, alatnya apa, begitu ya. Di sini harus sudah ada, jangan terlalu banyak cerita yang tidak terlalu berhubungan dengan riset Anda. Kemudian terakhirnya belum ada referensi dan belum ada appendix, itu harus dilengkapi. Ya, nanti. Ya, saya kira ini cukup bagus ya. Semoga bisa diperbaiki dengan lebih baik lagi. Good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.